Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 melaksanakan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2025 pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2025. Dapil 2 meliputi Kecamatan Bandar Mataram, Rumbia, Putra Rumbia, Seputi Surabaya, Bandar Surabaya, dan Bumi Nabung. Hari pertama kegiatan menjaring aspirasi masyarakat dipusatkan di Balai Kampung Bina Karya Sakti, Kecamatan Putra Rumbia. Jaring aspirasi dihadiri Kasih dari fraksi Gerindra, IKD Asian Nafiri dari fraksi PDIP, Agus Triyono dari fraksi PKS, Dedi Desa Putra dari fraksi Gerindra, Baroji fraksi Demokrat, Husnul Huda dan Yuliana serta Oktavia Aspirani dari fraksi Golkar. Reses dihadiri pula Camat Putra Rumbia Imada Suryana, Kepala Kampung Bina Karya Sakti serta masyarakat. Dalam sambutan, Camat Putra Rumbia mengatakan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momen reses dengan menyampaikan aspirasi serta harapan kepada para wakil rakyat agar pembangunan di Kecamatan Putra Rumbia, khususnya di Kampung Bina Karya Sakti, semakin meningkat. Pertama dan yang utama tentunya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di Aula Balai Kampung Bina Karya Sakti ini dalam rangka mengikuti reses DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak Ibu tokoh masyarakat bisa bertemu langsung dengan wakil-wakil rakyat kita. Harapannya supaya bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan apa yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian untuk Kampung Bina Karya Sakti. Untuk Kecamatan Putra Rumbia, Bapak Ibu anggota Dewan dan seluruh Bapak Ibu anggota Dewan, saya sampaikan bahwa kebutuhan untuk Putra Rumbia yang paling pokok adalah infrastruktur jalan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ini yang paling utama, yang memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, untuk yang paling strategis yang diharap-harapkan supaya lalu lintas ini bisa artinya menjadikan alternatif daripada jalan utama kita, yaitu dari Kota Gayah Bandar Surabaya. Ini ada jalan alternatif yang sangat strategis, yaitu arah dari SB 15, 17 dan juga langsung Bina Karya Sakti. Walaupun Bina Karya Sakti ini sudah dibangun rigid, tapi masih banyak yang belum dibangun. Betul nggak?
Anggota DPRD Lampung Tengah, Dedi D. Saputra mengatakan masa reses ini untuk menjaring, menampung aspirasi konstituen, serta melaksanakan fungsi pengawasan yang biasa disebut dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan baik secara perseorangan maupun berkelompok. Saya akan membawakan sesi dialog atau tanya jawab mengenai tampung aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk disampaikan kepada kami, dan kami selaku anggota DPRD Lampung Tengah yang mewakili masyarakat Dapil 2 bisa menyampaikan kepada kepala daerah atau Bapak Bupati. Yang mana yang disampaikan oleh Pak Camat tadi mayoritas mengenai infrastruktur jalan. Benar Pak ya? 3 penanya, tolong dibantu dari sekretariat. Mari Pak, monggo silakan. Masyarakat sangat antusias mengikuti jaring aspirasi. Sejumlah pertanyaan dan harapan diutarakan kepada para wakil rakyat. Sejumlah aspirasi didominasi usulan pembangunan atau peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan, serta sarana dan prasarana publik. Mencuat pula tentang honorarium aparat kampung yang dikurangi karena efisiensi anggaran. Sarana pendidikan dan harapan guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN, seperti yang disampaikan warga Dusun 1 Kampung Bina Karya Sakti yang mengusulkan perbaikan jalan. Anggota DPRD agar dapat memperhatikan jalan dari Kampung Bina Karya Sakti menuju Jalan Lintas Timur agar segera diperbaiki. Kemudian jalan penghubung Kampung Bina Karya Sakti menuju Kecamatan Rumbia saat ini kondisinya rusak. Jadi kami minta jalan dari kampus ini ke lintas timur itu mulai diperbaiki Pak, dilanjutkan. Yang kedua dari Bina Karya Sakti ke Rumbia jalan itu menurut kami sangat penting ketika kami keluar ke acara apa sangat susah, terlalu lama, goyang-goyang yang luar biasa. Di cepat pakai motor, pakai mobil sangat susah. Apalagi kalau orang mau melahirkan atau sakit, apalagi terlalu susah. Ketika kita jual singkong, ada sini penampungan singkong sangat luar biasa, padi sangat luar biasa, banyak keluar. Jadi jalan kita rusak, mobil sering patah as gara-gara jalan terlalu parah. Edi Siswoyo, Kepala SD Negeri 1 Bina Karya Sakti, mengusulkan pengadaan pembangunan gedung gudang baru untuk peralatan elektronik di sekolahnya. Selamat datang Bapak Ibu anggota Dewan. Perkenalkan saya Edi Siswoyo, Kepala SD Negeri 1 Bina Karya Sakti. Kami untuk gedung sudah lumayan bisa digunakan, cuman modulernya banyak yang sudah rusak. Kemudian untuk dana bos hanya dipatok maksimal 20% untuk perbaikan, jadi kami kesulitan untuk pengadaan. Kemudian kami dapat bantuan banyak alat elektronik Pak, ada 15 Chromebook. Kemudian kemarin datang juga televisi besar Pak 74 in. Nah itu kami butuh tempat untuk penyimpanan Pak. Jadi biasanya kalau di tempat lain itu ada ruangan khusus atau lab sejenis itu Pak, lab yang untuk menyimpan alat-alat elektronik tersebut. Jadi tidak angkat ke sana kemari. Jadi tetap di satu tempat. Terima kasih Pak aspirasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi disampaikan Tri Murni, Kepala TK Bina Karya Sakti, mengusulkan rehab gedung TK yang atapnya sudah mulai bocor. Kemudian terkait pengangkatan P3K guru honorer. Tri Murni, alamat Dusun 1, Bina Karya Sakti. Yang pertama, karena saya kasih honor, saya minta agar bisa diangkat menjadi ASN, karena honor saya itu sudah 17 tahun. Sekarang sudah 17 tahun honor di TK Karya Bakti. Untuk yang kedua, sekolah kami itu membutuhkan gedung karena
muridnya itu bertambah untuk tahun ini Pak, jadi gedung kami kurang memadai. Selanjutnya, alat permainan edukatif di sekolah kami sudah tidak layak sebenarnya. Jadi mohon untuk bisa diberikan bantuan alat permainan edukatif baik di dalam maupun di luar ruangan. Selama ini yang kami pakai sebenarnya sudah benar-benar tidak layak untuk dipakai karena tidak ada lagi, maka masih kami gunakan. Untuk selanjutnya, meja dan kursi sekolah kami sudah mulai rusak karena selama ini belum pernah ada bantuan untuk meja dan kursi baik bagi murid maupun anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh, satu lagi, renovasi gedung Pak, karena plafonnya itu sudah mulai merembes kalau ada hujan deras, apalagi sekarang sudah musim hujan. Jadi kalau pagi itu hujan deras itu lantainya harus dipel dulu untuk bisa memulai pembelajaran di pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab berbagai pertanyaan atau usulan dari warga, anggota DPRD Lampung Tengah, Dedi Desa Putra mengatakan aspirasi akan disampaikan ke dinas terkait. Kemudian jalan penghubung ke Kecamatan Trumbia yang kondisinya cukup parah, dirinya sudah pernah diusulkan ke Bupati. Akan tetapi karena adanya efisiensi anggaran, maka tertunda, nantinya akan diusulkan kembali. Ini saya sedikit menjawab dari Pak Tasripan, nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak anggota serta ibu yang ada di sini, yaitu mengenai jalan. Mungkin jalan yang kelintasi nggak kayak lagi ya Pak. Sisanya dari seperti banyak sini ya Pak, dari SB 17 tinggal nyambung yang di sini kita nggak banyak lagi ya Pak, banyak lagi. Nanti kita sampaikan mungkin yang terlalu rododowo yang dari sini sampai ke Rupiah Pak ya. Dulu memang sudah pernah disampaikan, tapi mengingat anggaran juga terefisiensi, nanti ada ahlinya yang di anggaran, Pak Agus Triyono dan Pak Buda bisa menyampaikan. Dan mengenai lampu jalan Pak, nanti tadi disampaikan oleh Pak Camat, di Putra Rupiah ini cuma ada 71 titik lampu, 50% juga sudah mati. Kami juga lagi mengusulkan nanti bisa dijabarkan juga oleh bagian anggaran keuangan. Kami dari Komisi 3 memang sudah menyampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk meninjau kembali dari 28 kecamatan ini agar dianggarkan yang sesuai. Karena kemarin dari 28 kecamatan ini cuma dianggarkan 60 titik Pak. Kecamatan NDW enek 28 kecamatan dianggarkan 60 titik. Gue nek hidup cuma kebagian telu Pak. Orang yang nang kota kabupaten pun dilalui separuh NDW kan kebagian Pak. Mudah-mudahan ini dapat kita sampaikan ke kepala daerah melalui Dinas Perhubungan supaya bisa menganggarkan dan bisa mengakomodir. Dan nanti kalau seandainya ini terrealisasi Pak, titiknya juga yang paling utama itu ditempatkan dulu. Contoh daerah-daerah pasar, daerah-daerah tempat pendidikan, serta daerah-daerah yang ketoke rawan Pak. Husnul Huda dan Agus Triyono juga menjawab pertanyaan dan usulan dari masyarakat. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari Bapak Tasripan. Iya, Bapak Tasripan. Mengenai infrastruktur jalan ya Bapak ya. Kita sebenarnya sudah Pak, sudah kita anggarkan Pak, dan di tahun 2021 Pak, 2021 sebenarnya kita dapat dana alokasi khusus dari pusat Pak. Cuman waktu itu COVID sama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani direfocusing atau ditarik kembali Pak. Jadi memang nasibnya uang Putra Rupiah Pak, us arep dibangun gara-gara COVID, akhirnya dana ditarik ke pusat untuk penanganan pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah Pak, bersama 10 anggota Dewan Dapil 2 kita tidak putus asa Pak. Kita tidak putus asa. Kemarin di tahun 2023 kita anggarkan lagi Pak. Insya Allah Pak, sudah
ada talangan dana Pak. Jadi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam Pak, meminjam dana dari Bank Lampung senilai 110 miliar. Terkait apa yang disampaikan Pak Tasriman dan Pak Edi. Nah ini yang ingin saya pertanyakan, Pak itu kan dapat bantuan TV 70 in ya Pak ya. Nanti kami coba konfirmasi ya Pak ya, karena begini, saya sempat tuh menyampaikan aspirasi dari SD Kenangasari, atap ismeh rubuh Pak. Atap sudah hampir rubuh dan perkiraan murid tahun depan itu cuma ada 5 anak. Perkiraan. Itu paling parah itu, setahu saya. Saya lihat pada saat itu rasanya ya wah, gak karuan. Apa yang menjadi aspirasi nanti kita coba sampaikan melalui paripurna. Terus terkait Ibu Tri Murni, masalah ASN, ini kami juga dilema Pak. Terkait masalah pengangkatan, mungkin nanti dari Komisi 1 Pak Kade ASEAN, karena itu juga berdasarkan biasanya jalur yang dibuka. Putri, Ibu kenal Bu Kasih kan? Kenal ya? Nanti main ke rumah beliau aja ya. Anggota dewan itu tugasnya tidak dibatasi masalah itu. Minta nomor Bu Kasih, nanti ke rumah beliau sampaikan yang menjadi kebutuhan TK ya. Nanti kami anggota dewan, 10 anggota dewan juga akan mensupport itu. Tinggal nanti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak, mana yang akan turun, itulah yang kami kerjakan. Jadi kalau misal nih keinginan Pak Tasriman tidak ada yang terpenuhi, tapi keinginan dari Ibu Tri ada yang terpenuhi, macam berundal Pak. Ya, itu keterbatasan semua, bukan keterbatasan daya kerja kami, bukan. Balik lagi ke anggaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan menanggapi apa yang menjadi aspirasi Ibu Bapak semua. Antusias masyarakat dalam reses tersebut cukup luar biasa. Terbukti sesi tanya jawab kedua, masih banyak masyarakat ingin menyampaikan usulan pembangunan di wilayah setempat. Seperti yang disampaikan Lukas Sudirjo, warga Dusun 4, Kampung Bina Karya Sakti, menyampaikan usulan terkait pembangunan talut di pinggir perkarangan rumah warga. Kemudian pembangunan pagar gereja untuk dapat dilanjutkan kembali. Nama saya Lukas Sudirjo, Dusun 4, Bina Karya Sakti. Usulan saya mohon ada talut di pinggir pekarangan rumah. Musim hujan pada longsor rumah itu satu piring. Itu yang pertama, talut. Yang kedua, kalau memang berkenan mohon bantuannya untuk melanjutkan bantuan dari Bu Seyong bikin pagar gereja Bina Karya Sakti. Marijan, warga lain mengusulkan bantuan alat pertanian berupa oven pengering singkong untuk diolah menjadi gaplek. Mengingat harga singkong masih belum bersahabat dengan para petani, apalagi warga setempat mayoritas adalah petani singkong dan jagung. Nama saya Pak Marijan dari Dusun 1A, Kampung Bina Karya Sakti. Di sini saya mau bertanya sekaligus meminta apa yang diucapkan Pak Camat. Bina Karya Sakti mayoritas petani, sekaligus mayoritas jagung dan singkong. Kalau bahasa orang sekarang ini petani Bina Karya Sakti kolek tentang singkong. Jadi saya ini sebagai kuli jagung singkong Pak. Jadi setiap hari saya ini merasakan apa yang menjadi uang yang benar dibongkar segala macam. Jadi permintaan saya ini jalan satu-satunya ini tolong berikan saya ini open untuk desa, open singkong yang buat digaplek. Itu harganya saya pikir agak tinggi daripada singkong yang dijual di pabrik. Itu aja Pak, terima kasih. Kegiatan reses menunjukkan komitmen anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalin dialog erat dengan masyarakat
serta menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Diharapkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Jadi intinya di sini tidak perlu saya jawab lagi di sini ya. Intinya sabar, nunggu keuangan negara normal. Tapi ya kalau yang kecil-kecil nanti talut, hot mix setengah kilo, sekilo kita perjuangan. Ya. Jadi dari PU itu Pak, kita dipotong 48 miliar. Yang 300 lebih itu dari pendidikan. Saya beralih menjawab Ibu Putri. Bu Putri, ini 300 miliar lebih, ini dari pendidikan yang dipotong. Makanya agak sulit juga kita mau menjawab apa yang dimohonkan Ibu Putri itu tadi. Selain daripada itu Ibu, ya, kenapa nggak dihibahkan aja ke Pertiwi? Nanti kan dibiayai oleh pemerintah kalau TK Pertiwi. Kuat dibiayai kan gitu, tapi sejauh. Gitu. Kenapa? Itu yang mendapatkan APBD itu adalah TK negeri. Apakah yang di luar negeri kalau gabungan di Pertiwi nggak boleh? Nggak dapat. Cuma kan perlu proses, perlu perjuangan. Itu karena tentu aja audit itu memenuhi kewajibannya dulu. Itu 300 lebih potongan untuk pendidikan itu. Ya. Lalu ibu bapak sekalian jangan benci lurah nanti. Pak Lurah jadi kok pembangunannya kok minim sekali. Oponesi Pak. Sisanya itu adalah pemotongan dari dana ADK. Ada aparatur kampung? Ada dari Pak Sek. Pak Lurah udah ngomong akan ada pemotongan itu ADD. Nah, cepet buru-buru sosialisasi ke masyarakat. Ngapunten pembangunan nggak maksimal anggarannya dipotong. Karena jenenge lurah kalau dewan podo jabatan politik. Ngomong nggak sengaja disangka janji. Gitu loh. Begitu nggak ditepati, omongnya pembohong, bukan belembut. Gitu ya. Nah terus terang aja, nah, kalau talut, pagar, rumah ibadah, ya insya Allah ya. Ini anggaran-anggaran kecil bisa kita perjuangkan, kita selipkan nanti anggaran. Terus terang ibu bapak sekalian ya, dari tadi kita bicara infrastruktur. Infrastruktur khususnya jalan ini adalah kewenangan satu dinas, yaitu Bina Marga. Sementara di pemerintah Lampung Tengah ini ada 32 urusan pemerintahan, yaitu 8 urusan wajib dan 24 urusan 8 urusan pilihan, 34 urusan wajib yang semua harus berjalan programnya. Nah, tadi kita hanya bicara infrastruktur pendidikan. Tidak ada yang bicara tren di zaman sekarang. Kecuali Bapak siapa itu tadi? Marijal ya? Lama di Gunung Merapi, Pak. Nah, kecuali Pak Marijal, terus terang, saya paling tertarik sama Pak Marijal permohonannya. Di saat singkong nggak ada harga, ini apa pemikirannya lebih dari pemerintah daerah Pak mikirnya dia. Bupati nggak nyanda, dewan nggak nyanda, apa yang dia pikirkan. Jadi ekonomi itu berkembang, maju, meningkat, tidak tunggal pengaruh dari infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur, Lampung Tengah, jalan kabupaten itu hampir 5.000 km. Ini mau bagus semua, kayaknya nggak mungkin ya. Sama aja kita nungguin ketek iso ngomong, nggak mungkin lah ya. Nek mejo si iso ngomong, gitu. Kene dibangun kono rusak, kono didandani, si kono dibangun kene wis rusak. Kenapa? Masyarakat maunya hanya minta merawat, nggak mau.
Sing duit-duit rogol sugih gawe paret Pak, nggo semen. Tapi tinggi paretnya itu melebihi tinggi jalan. Air nggak boleh masuk ke paret, akhirnya jalan menjadi multifungsi, salah satunya di paret, di situ jalan yang sering rusak. Nah ini untuk aparatur kampung Pak Camat, ini tolong untuk apa nih namanya paret-paret itu supaya air tidak mengenang di jalan. Makanya itu sering terjadi, sini dibangun udah bagus, baru bangun sana, belum sana bangunnya sini udah rusak. Itu. Makanya kita sama-sama, pemerintah dan rakyat ini harus kerjasama, sama-sama merawat jalan. Apalagi waktu itu Pak, mahal itu Pak, sekilo bisa miliar. Iku nek order lahe api, nek order lahe rek dada itu iso 1,2 miliar. Wis jadi mulus, mau 3 bulan 6 bulan. Mergone apa? Dhewe kalah karo banyu, kerep banyune sing. Jadi mungkin yang tadi disampaikan Bapak Ade Asian Piri menjadi motivasi kita untuk merubah mindset masyarakat ini akan perekonomian kita ini semakin maju dan sejahtera. Monggo kita pikirkan bareng-bareng dengan kami. Mungkin itu aja saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Bina Karya Sakti yang saat ini hadir. Kurang lebihnya kepada masyarakat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan foto bersama anggota DPRD Lampung Tengah dengan masyarakat yang hadir. Adapun beberapa masukan dari masyarakat, pertama yaitu masalah terkait infrastruktur. Terus yang kedua terkait masalah pendidikan, di mana banyak sekolah yang memang kondisinya itu belum memadai, baik mulai dari ruang kelas baru ataupun renovasi. Nah, terkait masalah infrastruktur itu sendiri, kami juga sudah menyampaikan kondisi keuangan kita di tahun 2026 seperti apa. Tapi kami akan tetap berusaha, di mana aspirasi yang masuk pada reses tahap pertama ini untuk menjadi acuan nanti dalam rangka penyusunan APBD tahun ini. Yang penting tetap koordinasi bersama-sama dengan Bupati, karena selaku amanah Undang-Undang 23 bahwa DPRD dan Bupati itu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, nanti dari hasil reses ini akan kita sampaikan ke paripurna, jadi ke Pak Bupati. Terkait infrastruktur, memang anggaran dan infrastruktur di Dinas Anggaran terefisiensi. Tapi tadi juga sudah disampaikan Pak Kardi Asena ini, kalau cuma dia jembatan, talur, itu dari APBD juga kita masih ada. Dan ini kita sampaikan, aspirasi ini kita sampaikan kepada kepala daerah untuk menyampaikan kepada OPD yang berkait untuk menangani infrastruktur ini agar lihat relasi untuk dilaksanakan, termasuk gedung sekolah SD, karena dak kita dipotong sampai 300-an miliar. Tapi kalau cuma gedung, mungkin dari Dinas Pendidikan kita ada anggaran yang bisa untuk kita sampaikan kepada kepala daerah untuk merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, karena sangat diperlukan sekali. Dan prioritas itu selain infrastruktur juga mengenai peningkatan ekonomi dari petani-petani kita. Usulan dari Pak Mardian tadi untuk meminta bantuan Okon itu sangat baik sekali, yang mana nanti petani kita tidak menjual singkong, cuma singkongnya aja ke pabrik, tapi petani mengolah, dari dia mengolah itu dia ada mendapatkan hasil dari proses pengolahannya, dan barang ini bisa tersimpan lama, tidak diambil oleh atau tidak dijual dengan pabrik. Ini bisa dijual ke perusahaan-perusahaan lain, mungkin untuk pakan ternak, untuk mengganti pakan-pakan yang lain, ini bisa. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.